saya mau bertanya bagaimana caranya untuk menghadapi orang tua yang selalu mau menang sendiri, tidak mau mendengar perkataan orang lain. Masya Allah. Anda siapanya ini? Okay? Anda memposisikan sebagai orang lain, ya? Sementara di awal Anda menyebut orang tua. Baik, berarti ada masalah serius dengan Anda di sini. Baik, pertama kita lihat Quran surah ke-17 ayat 23 sampai 25, posisi paling kiri di pertengahan sampai dengan ke bawah. Selanjutnya Quran surah ke-31 Luqman ayat 14 sampai dengan ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas pojok. Juga di Quran surah Al-Ahqaf ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas. Baik. Perhatikan pertama aturan-aturan yang muncul dalam Al-Quran. Adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dalam kondisi apapun, adab ini penting untuk kita pegang, kita praktekkan dalam kehidupan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat betul ya, standar amalan kita ini. Standar amalan kita tujuannya bukan dunia dan bukan untuk membuat orang lain senang atau muncul hal yang ingin kita dapatkan. Bagi seorang beriman itu lillah, karena Allah perintahkan. Termasuk Anda ingin berbakti pada orang tua, bukan karena orang tua layak untuk diberikan bakti, tapi karena Allah perintahkan. Nanti poin ini penting untuk kita dapatkan. Sebab nanti dalam kehidupan ketika Anda mendapati persoalan alhamdulillah bertentangan dengan keputusan Allah, ketetapan Allah, maka kalau sudah paham hukumnya, hukum Allah akan kita dahulukan. Orang tua minta sesuatu, Allah minta sesuatu. Ketika permintaan orang tua berseberangan dengan tuntutan Allah kita dahulukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Termasuk dalam kehidupan kita nanti. Kalau prinsip ini sudah dipegang, maka rahmat Allah akan menaungi kita dalam kehidupan. Baik, lihat kaidah pertama. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perhatikan kalimatnya. Ya, wa qadara rabbuka, dan Rabbu telah menetapkan ketentuan. Kalau Allah sudah membuat hukum, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk mengikutinya. Itu yang terbaik bagi kita. Hukum pertama, alla ta'budu illa iyyah, supaya Anda tidak beribadah, menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, kalimat pertama hukum Allah terkait dengan ibadah. Setiap beribadah niatkan karena Allah, bukan cuma sholatnya. Kalau Anda mau bekerja diniatkan sebagai ibadah, lillah sudah. Mau makan niatkan ibadah, lillah. Mau minum niatkan ibadah, lillah. Maka ketika Anda kerjakan ciri orang yang mengerjakan aktivitas karena Allah, maka semua turunan aktivitasnya akan mengikuti ketentuan Allah. Mustahil ada orang minum karena Allah, dia kemudian menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah, atau dia megang dengan tangan kirinya, atau dia tidak mengucapkan kalimat Allah saat akan mengkonsumsinya. Di orang yang mengatakan karena Allah, maka semua turunan hukum Allah akan diikuti di sini. Jelas di sini? Baik, tahan sebentar ya, kita lanjutkan dulu supaya tidak terputus jawaban kita di sini. Baik, sekarang hukum ibadah ini yang paling menarik, setelah selesai mengatakan illa iya wa bil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan hukum yang tidak boleh berubah kepada kedua orang tua, mesti berbuat baik. Mesti berbuat baik. Indah kandungan Quran. Berbuat baik pada orang tua disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi nomor 2. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan derajat kemuliaan tinggi luar biasa. Yang dimaksudkan, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah sampai disandingkan setelah kalimat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Nah, ini satu. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua ini itu seringkali menggunakan kalimat ihsan dan turunannya. Lihat kalimatnya. Misal, Quran surah ke-31 ayat 14 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir. Lihat kalimatnya. Ini satu. Ada kalimat yang mirip dengan ayat ini. Itu di Al-Ahqaf ayat ke-15 menggunakan kata ihsan lagi. Ya, dan turunannya wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Baik, menggunakan kata ihsan. Ada yang menggunakan kata husna, turunan dari ihsan.
Nanti diturunkan bagaimana cara berihsan ini, ditafsir nanti di Quran surah ke-31 ayat 14 tadi. Ya. Sekarang perhatikan. Tidak disebutkan kalimat ihsan. Pertama, kecuali menunjuk pada semua kebaikan yang merasa disaksikan oleh Allah. Saya ulang ya. Tidak disebutkan kalimat ihsan dalam istilah fikih kecuali menunjuk pada kebaikan yang merasa disaksikan oleh Allah. Dalilnya ada di hadis Muslim, nomor hadis ke-8. Ya, hadis Muslim jilid yang pertama, bab muqaddimah, nomor hadisnya yang ke-8, posisinya paling kiri sebelah atas, riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Warna kitabnya biru dongker, cetakannya Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Kalau tidak ditemukan di sini, di Al-Arba'in ya. Ini yang paling gampang, cuma 42 hadis. Posisi hadis nomor kedua, paling kanan sebelah atas, ada terjemahannya. Kalau belum punya juga, dengarkan aja, saya bacakan sekarang. Perhatikan kalimatnya. Ini sampai Jibril turun bertanya pada Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Tadi Allah sampaikan berbakti pada orang tua mesti dengan ihsan. Sekarang ditafsir apa itu ihsan. Al-ihsanu kata Nabi, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Di pertama rumus ihsan itu melakukan sesuatu karena Allah. Jadi begitu Anda akan berbakti pada orang tua, bukan karena baktinya tapi Allah memerintahkan. Dan rasakan ketika Anda akan mengerjakan itu, awas, lihat. Fa innahu yaraka, rasakan Allah sedang mengamati kita. Dilihat, disaksikan oleh Allah. Jadi ketika Anda akan minum misalnya, Anda akan minum, rasakan Allah melihat, memperhatikan kita minum. Maka orang yang merasa diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan Allah. Cara minumnya, cara duduknya, bismillahnya, dengan segalanya. Maka bagaimana dengan orang yang ketika akan berbuat baik kepada kedua orang tua, dia menjadikan itu bagian dari ibadah ketaatan kepada Allah, plus merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fala taqul lahum uff." Ya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun hindarkan hal-hal yang buruk, sampai mengatakan hindarkan. Di sekalipun ada sesuatu yang kurang menyenangkan diterima dari orang tua, adab pertamanya sabar dulu, dengarkan keluh kesahnya. Sabar dulu, dengarkan. Jangan sampai kemudian keluar hal-hal yang tidak menyenangkan sampai berkata pun jangan lakukan. Tahan dulu. Tahan. Ini ilmu yang pertama diturunkan oleh Allah lewat Al-Quran. Jadi ketika Anda akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, rasakan Allah sedang melihat Anda. Ini saya perintahkan, kamu tidak taat pada saya ya. Itu kalau kalimat ihsan kita ingin hadirkan ya. Kalau kita katakan, ya Allah kenapa? Kalau kamu masih bertanya, ditafsir di Quran surah 31 ayat ke-14 ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kami wasiatkan pada setiap manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan sikap orang tua, hamalathu ummuh, coba bandingkan dengan bagaimana orang tua pun bersabar saat mengandung kamu. Lihat kalimatnya, ada perbandingan di situ. Wahnan ala wahn, sulitnya luar biasa. Bahkan ditafsir nanti wahnan ala wahn di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin berat, miring kanan susah, kiri susah, ya, dijaga dengan baik. 9 bulan dibawa-bawa tuh. Enggak mau ditinggalin, Pak. Enggak ditinggalin tuh. Tidur dibawa, Masya Allah, ke pasar dibawa. Dia ngantar anak dibawa, nggak ditinggalin. Nggak ada ceritanya orang mengandung, mama simpan dulu ya, mama pergi dulu, nggak ada. Dibawa terus 9 bulan. Ibu Anda bersabar pada Anda 9 bulan. Masa Anda nggak bisa bersabar dalam 9 menit? Allah menyaksikan itu. Itu dibalikan situasinya. Ya, barangkali ada situasi-situasi yang Allah titipkan pahala kepada anak. Ini pahala Anda ada di sini. Dulu orang tua sabar, sekarang kamu mesti lebih daripada itu. Maksimalkan. Maka pertama kali ketika menemukan hal yang seperti tadi, pertama bersabar dulu. Ya, coba dengarkan dulu apa keluh kesah yang disampaikan. Setelah itu bagaimana caranya? Mulai dengan hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak siapapun, termasuk orang tua yang belum memahami ketentuan Allah, ajak ke jalan Allah dengan hikmah. Cara yang bijak. Di antara cara yang bijak tadi ditafsir di Quran surah 31 tadi ayat 15, posisi paling kiri sebelah atasnya. Ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bukan khair lagi tapi ma'ruf. Ya, dan tolong pergauli orang tua itu
dengan tindakan terbaik. Kalau ma'ruf itu bukan cuma sifat, tapi sudah tindakan. Jadi kalau misal ada orang tua berkata sesuatu, dengar dulu. Kalau perkataan itu keluar dari hukum Allah, pelan-pelan luruskan dengan cara yang sekiranya sesuai dengan sifat dan wataknya. Ya. Kan ada yang mohon maaf sebetulnya bukan gak mau dengar, tapi mungkin dengar orang lain yang tidak harus lewat Anda. Ya, Anda nggak didengar, tapi orang lain mungkin didengar. Maka Anda bisa salurkan, tidak harus lewat Anda. Sampaikan kepada orang didengar oleh orang tua Anda. Bisa lewat paman, bisa lewat misalnya uak, kalau dalam istilah orang Sunda itu kakaknya ibu atau kakaknya bapak. Sampaikan. Ya, Masya Allah Pak. Ya, Bapak luar biasa dititipkan sebagai ayah nanda, baik, alhamdulillah sampai hari ini. Emang kata bapaknya kan, sampaikan, sudahlah kamu nggak usah nasihatin papa sudah tahu, pasti kamu mau bilang apa, nggak didengar, nggak apa-apa, terima dulu, alhamdulillah. Lalu Anda berdoa kepada Allah, ya Allah mohon lembutkan hati saya dan lembutkan hati kedua orang tua saya, luaskan jiwa saya ya Allah. Kemudian Anda mohonkan, ya Allah kau titipkan ayah saya sebagai ayah bagi saya. Mohon jangan pisahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Satukan dalam kebaikan. Minta setelah tahajud. Mohon dengan baik. Bacain Quran. Setelah itu berdoa lagi. Lalu Anda coba cara dengan cara yang berbeda. Ya, mulai kemudian dengan orang yang didengar oleh beliau. Mungkin lewat ustadznya. Mungkin lewat paman dan sebagainya. Sampaikan. Dari situ akan lebih mudah didengar. Pelan-pelan. Dan isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan terjadi perubahan. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Ya. Dan tolong jangan selalu berpikir yang tidak baik. Yakinkan dulu insya Allah. Dan di situ ada ladang pahala. Kadang-kadang mencari pahala itu ya tidak jauh. Ya, banyak di rumah itu. Cuman uniknya ketika diberikan tidak mau diambil. Itu poinnya. Ya. Bismillah.